Oke, selamat datang kembali di Lahala Project. Oke, kembali lagi dengan saya Cornelius Catur. Saya seorang graphic designer freelance dari Blitar. Di video kali ini saya mau berbagi tips menang kontes ya, bagian prinsip dasar logo. Bagi teman-teman yang memiliki pendidikan di bidang desain pasti sudah tahu ya tentang hal ini. Tapi bagi teman-teman yang masih baru di bidang desain, mungkin bisa tonton video ini untuk mengembangkan kemampuan desain kalian. Ilmu dasar ini dapat kalian terapkan pada logo kalian, baik untuk kontes di Design Crowd 99 Design maupun di kontes desain manapun. Oke, langsung saja. Kali ini saya pakai PowerPoint ya. Tips menang kontes, bagian prinsip dasar logo. Prinsip dasar logo. Yang pertama itu ada simple, kedua memorable, ketiga timeless, versatile, kemudian ada appropriate. Ada 5 prinsip dasar logo yang ingin saya sampaikan buat teman-teman untuk proses desain kalian. Yang pertama ada simple. Prinsip yang pertama adalah desain harus sederhana atau simple. Logo yang simple lebih mudah dikenali dan diterapkan ke berbagai media. Ya, dengan segala permintaan maupun attachment dari klien ya. Kita harus bisa mengeksekusi semuanya ke dalam bentuk yang sesederhana mungkin, namun tidak generik atau umum. Karena logo yang simple lebih mudah dikenali dan diterapkan ke berbagai media ya, baik sederhana dalam bentuk, teks, maupun warna juga. Teks yang terlalu mencolok atau atraktif akan sulit untuk dibaca, dan warna yang beragam akan mengurangi identitas dari brand. Maksimal 2-3 warna utama itu sudah cukup ya. Warna lainnya nanti hanya sebagai pelengkap atau pemanis jika diperlukan, terlebih untuk logo jenis maskot yang notabene akan lebih detail ya. Lalu jika bisa, logo dapat diterapkan dalam mode hitam putih untuk keperluan cetak, tapi ini tergantung kepada fungsional logo itu sendiri nantinya. Salah satu contoh brand yang logonya dirubah lebih simpel yaitu logo dari Dua Kelinci. Yang sebelah kiri adalah logo yang lama dan sebelah kanan adalah logo yang baru. Dua Kelinci membuat logo barunya lebih simpel dengan menampilkan simbol dua kelinci aja ya, yang relevan dengan namanya dan hanya menggunakan warna merah aja dalam logonya. Kalau yang lama bisa kita lihat menampilkan dua kelinci ya, yang satu warna merah dan yang satu warna putih dengan background masih lengkap, ada matahari, ada pohon, ada daratan. Kemudian kelincinya ini ada naik buah kacang ya, sesuai dengan produknya. Kemudian ada 2 ikan di bawahnya, kalau kalian bisa lihat, yang kemudian lebih disimpelkan dengan logo 2 kelinci saja, warna merah dan warna putih, dengan tulisan 2 kelinci. Kemudian ada Instagram yang menyederhanakan logonya dengan simbol kamera dan dengan warna gradasi ya. Mungkin ada yang bertanya, kok pakai gradasi? Ini balik lagi ke selera klien ya, dan fungsi logonya. Instagram bergerak di bidang digital sehingga warna gradasi dapat diterapkan dengan baik. Selain itu, logo Instagram masih bisa diterapkan dalam mode hitam putih ya. Kalau kalian googling pasti ada kok yang versi hitam putihnya juga. Jadi kalau mau diterapkan ke media yang lain seperti sablon atau bordir baju, topi, masih bisa diaplikasikan dengan baik ya. Memorable. Prinsip yang kedua adalah memorable atau mudah diingat. Mudah diingat itu yang bagaimana bang? Yang jelas satu, unik. Nah, ini adalah salah satu contohnya, yaitu logonya McDonald atau McD. Kita semua tahu ya kalau logo McD itu huruf M dari nama McDonald-nya sendiri. Lalu kenapa nggak pakai huruf M yang biasa aja gitu? M pakai font Arial aja misalnya, atau Times New Roman. Jawabannya ya satu, unik. Hal ini akan jadi pembeda dan ternotice oleh customer, dan customer akan tetap ingat bahwa ini adalah logonya McDonald meskipun kita rubah ke hitam putih. Lalu ada logo Apple. Kenapa logo Apple itu kroak ya, atau ada bekas gigitannya gitu? Ya tadi biar unik, jadi berbeda atau unik. Ini sebabnya logo tidak hanya simpel,
tapi juga unik yang nantinya menjadi pembeda dari yang lain, sehingga tidak generik atau umum, sehingga mudah diingat oleh para konsumen. Kemudian ada logo Coca-Cola. Jenis logo Coca-Cola ini adalah logo type ya, yang hanya memanfaatkan tipografi dan font yang pas gitu, jadi nggak kaku. Kenapa nggak pakai font yang biasa aja? Ya tentunya satu hal lagi, itu tidak akan menarik. Selain itu, hanya bermodal huruf C dari logo ini, orang akan tahu kalau itu logonya Coca-Cola gitu, karena ini udah ikonik, udah dari dulu. Selain bentuk, warna yang sederhana juga akan menjadikan brand kita mudah diingat, membantu dalam branding image nantinya. Misalnya, apa aplikasi toko online yang berwarna oranye, toko online berwarna hijau, toko online berwarna biru, dan toko online berwarna merah? Kalian bisa jawab semua? Itu semua toko online loh, tapi kita bisa membedakan dari warnanya aja. Timeless. Prinsip yang ketiga adalah timeless atau abadi atau tidak lekang oleh waktu ya. Ini untuk kepentingan jangka panjang dari perusahaan ya. Karena logo adalah identitas atau wajah dari suatu perusahaan dan produk. Tentunya logo perlu tetap sama sehingga tetap dapat dikenali oleh customer ya. Contohnya adalah logo Instagram yang pertama. Ini logo yang pertama, di mana mereka menggunakan logo dengan menampilkan kamera Polaroid ya, yang desainnya itu cukup realistis. Selain kurang simpel, logo ini juga menampilkan kamera Polaroid yang klasik, yang kurang relate dengan perkembangan zaman, sehingga dirubah dan disederhanakan seperti yang sekarang ini. Lalu salah satu contohnya lagi itu adalah logonya Apple ya. Logo awalnya itu selain kurang simpel, tapi juga memberikan kesan klasik dan malah lebih mirip seperti gaya tato. Di zamannya mungkin gaya klasik seperti ini keren ya, tapi untuk jangka panjang akhirnya logo ini dirubah setahun kemudian dengan bentuk yang lebih simpel. Selanjutnya ada versatile. Prinsip yang keempat adalah versatile atau adaptif atau serbaguna. Maksudnya adaptif di sini adalah dapat diaplikasikan ke dalam berbagai media. Sesuai dengan prinsip yang pertama, logo yang sederhana dapat dengan mudah diterapkan ke dalam media digital maupun media cetak. Meskipun logo memiliki warna gradasi nantinya ya, dapat diterapkan dengan mode hitam putih atau satu warna. Ada kalanya beberapa brand juga memiliki variasi logo dari logo utamanya sehingga dapat diterapkan ke semua media sehingga lebih mudah. Dapat diterapkan ke hitam putih. Dan ini ada beberapa contoh logo yang memiliki prinsip adaptif. Salah satu contohnya adalah logo Coca-Cola dan Chanel. Mereka memiliki variasi logo mulai dari logo yang full version di sebelah kiri sampai logo yang simple version di sebelah kanan. Meskipun begitu, logo mereka tetap berdasarkan logo utama mereka ya, tanpa menghilangkan karakter dalam logo mereka. Prinsip adaptif ini sering digunakan oleh perusahaan besar lainnya juga untuk logo mereka sehingga dapat diaplikasikan ke berbagai media sesuai dengan keperluan mereka. Contoh lainnya ada logo Walt Disney, Levi's, Guinness Draft, Kodak Film, dan Warner Bros. Mereka juga memiliki logo dengan prinsip versatile atau adaptif atau serbaguna. Bisa kalian lihat dulu ya di sini. Kemudian appropriate. Prinsip yang kelima adalah appropriate atau relevan atau sesuai dengan visi misi ataupun sesuai dengan background dari company atau perusahaan itu sendiri. Logo adalah bentuk simbol yang mempresentasikan usaha maupun tujuan perusahaan itu sendiri. Perlu diingat bahwa logo adalah bentuk simbol yang mempresentasikan usaha maupun tujuan perusahaan itu, sehingga baik bentuk teks, simbolnya, ataupun warna harus sesuai dengan perusahaan klien. Sebagus apapun logo kita, jika tidak relevan dengan perusahaan klien, maka logo kita kemungkinan besar akan tetap ditolak. Semisal klien memiliki brief yang sangat panjang gitu ya, dan bertele-tele, cara terbaik untuk mengambil kesimpulan adalah menyesuaikan dengan nama perusahaan itu sendiri. Hal ini dapat diterapkan pada perusahaan yang memiliki nama dengan makna atau arti tertentu yang merujuk pada suatu hal atau objek gitu misalnya.
Contohnya perusahaan yang menggunakan nama buah apel, ya kita pakai simbol apel, atau burger kita pakai simbol burger. Teks dan warna juga harus sesuai dengan klien atau perusahaan atau produk itu. Jenis font yang umum dipakai adalah serif, sans serif, dan script. Serif itu adalah font yang berkaki, sans serif adalah yang tak berkaki, dan script adalah yang Latin ya. Warna juga memiliki arti ya, tiap warna akan memberikan pesan maupun kesan yang berbeda-beda. Misalnya merah berarti keberanian atau kekuatan, kuning berarti kesenangan atau kesuksesan, biru berarti universal atau global dan modern. Lalu di sini ada beberapa contoh jenis-jenis font berdasarkan perusahaan mereka. Yang pertama, ini menggunakan font serif ya. Font serif adalah jenis font yang memiliki kaki-kaki di hurufnya. Font ini cenderung digunakan perusahaan untuk menampilkan rasa elegan, mewah, atau perusahaan dengan gaya-gaya vintage. Contohnya adalah logo Rolex, Prada, dan Mercedes-Benz. Kedua ada font sans serif atau jenis font yang tak berkaki. Font ini cenderung digunakan perusahaan dengan gaya modern dan teknologi. Seperti contoh di sini ada Facebook, Google, Netflix, dan Spotify. Lalu ketiga ada font script. Font script cenderung memberikan kesan menyenangkan atau elegan seperti pada perusahaan fashion atau hiburan. Di sini ada contoh Coca-Cola, Harrods, Barbie, Disney, dan Ford. Tapi semua tergantung nama font yang kita pakai dan penerapannya pada logo itu ya. Itu akan memberikan hasil yang berbeda juga nantinya. Oke, itu semua adalah prinsip-prinsip dasar dalam logo yang mungkin dapat kalian terapkan ke dalam logo kalian ya. Meskipun realita di lapangan nggak harus selalu berpatok pada prinsip-prinsip ini, tapi memahami prinsip ini dulu akan menambah wawasan kita sebagai seorang desainer ya. Karena suatu kontes akan tetap berdasarkan kepada selera klien. Oke, mungkin itu aja dulu untuk video kali ini ya. Kalau ada salah kata atau mungkin ada informasi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya, sampai jumpa di video depan. Terima kasih.